Khatimatun fil adhkaril ma'thurati pada salatil maktubah. Nah, ini sedang kita akan membahas atau membicarakan tentang zikiran-zikiran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat. Sebetulnya yang akan kita baca ini, yang akan kita bahas adalah doa-doa yang kalau dicermati itu doa-doa yang biasa kita baca orang-orang tua dulu kita habis maghrib tuh. Biasanya wiridan yang paling lengkap itu kan habis maghrib sama habis subuh. Ya, itu jangan kira zikiran yang dibaca itu zikiran yang asal goblek atau misalnya itu katanya ngarang para ulama, bukan. Itu adalah tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh orang tua kita dulu, yang disusun oleh guru-guru orang tua kita dulu. Jadi sudah bagus banget susunannya itu. Tinggal kita lakuin tuh. Ya, ini dikatakan Rawat Tirmidzi an Abi Umamah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Umamah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, ayu doa asma, doa mana yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, kata Rasulullah, jaufal lailil akhir. Yang pertama doa di pertengahan malam menjelang akhir. Ya, berarti jam 12 kemarin nih. Itu yang pertama. Yang kedua, wa duburu shalawatil maktubati. Yang kedua setelah sholat-sholat fardu. Nah, ini adalah dua tempat, dua waktu yang doa itu paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, ajma'al ulama ala istihbabi dzikri wa du'a pada sholat. Ya, sepakat para ulama terhadap kesunahan membaca zikir dan doa setelah sholat. Para ulama sepakat itu. Ya, mungkin yang ada khilaf itu, perbedaan pendapat itu, apakah sholatnya boleh jahar atau halus sir. Ya, karena menurut para golongan yang lain, sholat itu kalau wiridan model kita dikata bid'ah. Ya, makanya kalau sholat di tempat di masjid-masjid mereka habis sholat tuh senyap banget. Ya, karena masing-masing. Betulkah bid'ah? Ya, para ulama mengatakan bahwa satunya Imam Nawawi katanya boleh enggak dengan jahar. Jahar itu boleh li ta'lim, untuk mengajarkan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Kenapa para orang tua kita dulu, kalau imam-imam dulu kalau habis sholat ya, bacanya dikencengin supaya diikutin sama makmum. Kan nggak semua makmumnya belajar, nggak semua makmumnya hafal. Ya, sampai-sampai orang tua kita itu kadang-kadang kalau baca sendiri mah nggak hafal, tapi kalau baca rame-rame hafal. Ya memang yang begitu tuh nggak baik, tapi lebih baik lagi kalau nggak baca. Daripada nggak baca mending dituntun gitu. Kata Imam Nawawi boleh dibaca kenceng, dibaca seperti itu, disampaikan juga oleh Nabi supaya menjadi tuntunan buat para sahabat. Ya, kenapa mengatakan buat li ta'lim itu boleh? Iya, dulu para sahabat juga dituntun dulu, kan nggak ujuk-ujuk. Ya. Nah, memang betul kalau yang sudah biasa, yang silahkan dikit masing-masing. Ya, tapi kadang-kadang juga membantu zikir secara berjamaah itu membantu. Kadang-kadang sendiri mah bosen, sendiri tuh males, capek. Kalau rame-rame bersama-sama semangat, kan itu ada nilai positifnya juga. Gitu ya. Nah, jadi ini bacaan-bacaan zikir itu ya tergantung ya. Ya kalau misalnya kita zikir sendiri mah ya nggak usah kenceng-kenceng. Tapi kalau kita jadi imam, ya tahu misalnya di masyarakat kita nih orang tua kita tuh kadang-kadang kalau wiridan sendiri, kebanyakan ya, kita nggak ngomong semuanya, kebanyakan orang tua kita dulu nih yang aki-aki misalnya, dia kalau suruh zikiran sendiri nggak hafal, tapi kalau bareng-bareng hafal dia, kayak kita baca Yasin, ya, karena dari kecil udah tahlilan mulu, suruh baca mah kadang-kadang salah-salah. Ya, baca Quran tuh baca sendiri nggak apa, tapi kalau baca bareng-bareng nih sambil ngantuk-ngantuk juga mulutnya udah tahu jalan dia, gitu. Sudah menjadi, kalau kata orang Sunda tuh hafal cangkem, hafal mulut, ya, sudah di mulut itu.
Kalau ulama ya, Imam Nawawi sepakat para ulama bahwa sunnah membaca zikir dan doa setelah sholat. Famin dzikril ma'thur, di antara zikir-zikir yang ma'sur, ma kharajahu Ibnu Sunni wa Abu Ya'la anil Barra, adalah zikiran yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Sunni dan Abu Ya'la anil Barra, dari Barra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, man istaghfarallaha dubura kulli salatin thalatha marrat, barang siapa yang membaca istighfar selepas salat 3 kali, faqala astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, membaca itu 3 kali, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahf, katanya, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dia pernah lari daripada peperangan. Ya, jadi salah satu dosa besar itu adalah al-firar minaz zahfi. Jadi firar minaz zahfi itu gini, kalau musuh sudah berhadapan-hadapan, tinggal perang doang nih, udah mau perang balik. Nah, ya, ini firar minaz zahfi, ini dosa besar ini. Ya, dosa besar. Kenapa? Karena itu efeknya bukan cuman kepada dia sendiri, tapi juga akan melemahkan mental yang lain. Makanya ini dosanya dosa besar banget. Ya, kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca istighfar sampai waktu buila itu ya, 3 kali selepas sholat, maka ghufirat dzunubu, akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebesar itu gitu, sebesar orang yang melarikan diri daripada peperangan. Wa yazidu fihi al-azim ba'da salati subhi wal maghrib. Kemudian ditambahkan lagi kalau salat subuh dan maghrib ada al-azimnya. Jadi tadi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau salat maghrib dan subuh ditambahin astaghfirullahal azimi. Nah, tadi kan enggak ada azimnya tuh. Nah, khusus dalam salat subuh dan maghrib ditambahkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kan dalam wiridan kita begitu kan. Wa Muslimun, kemudian hadis dari Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, tatkala selesai dari salatnya, istaghfara thalathan. Ya, katakan Nabi Rasulullah membaca istighfar 3 kali. Wa qala, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, sampai wa tabaraka ya dzal jalali wal ikram, sampai itu. Itu bacaan Allahumma sallallahu alaihi wasallam sampai selesai, kemudian disambung lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian disambung lagi Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfudul jadi minkal jad. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil azim, seperti sebagaimana intinya kalau hafal yang wiridan yang orang tua dulu tuh di masjid pada maghrib dan pada subuh, ini semua persis wiridannya sama di tempat, di mana-mana tempat, sampai di tempat di kampung saya pun juga persis. Bedanya ya memang ada yang takdim atau takhir aja, ada yang dibaca duluan, ada yang dibaca belakangan, gitu doang bedanya itu. Tapi bacaan-bacaan ini itu sesuai dengan bacaan yang dibaca orang tua kita dulu, ya. Kalau Rasulullah SAW, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin, barang siapa membaca tasbih selepas salat 33 kali, kemudian membaca hamdalah 33 kali, membaca takbir 33 kali, wa qala tamamal mi'ah, kemudian membaca untuk menyempurnakan bacaan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahri. Kalau ini dibaca 3 kali 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, katanya ghufirat dzunubuhu, maka akan diampuni segala dosanya walaupun dosanya seperti buih di lautan. Itu selepas sholat aja, ya, habis sholat tuh dibaca. Warafi, lalu kemudian Imam Ar-Rafi'i meriwayatkan sebuah hadis kalau Rasulullah SAW nih, ini mungkin ini persis banget dengan yang biasa dibaca nih.
urutannya. Kata Imam Rafi'i, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalaitum shalatal fardhi," kata Kanjeng Nabi, kalau kamu salat fardu, faqulu fi aqibi kulli shalatin asyra marrat, maka bacalah ya setiap selepas salat 10 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasanya kita baca habis maghrib sama habis subuh. Ya. Bareng-bareng tuh. Yuktabu lahu minal ajri ka'annama a'taqa raqabah, katanya. Kalau orang yang membaca ini 10-10 selepas sholat, minimal habis maghrib habis subuh, pahalanya sama seperti orang memerdekakan budak hamba sahaya. Ya. Memerdekakan budak itu kelihatannya sepele, tapi itu dulu tuh mahal budak itu. Ya, kalau kambing aja mahal, apalagi hamba sahaya, orang yang dibeli mahal itu. Memerdekakan budak itu sama seperti kita membeli budak, mahalnya. Wa yazidu fiha, kemudian ditambahkan dalam doa tersebut, yuhyi wa yumitu biyadil khair pada salatil subhi wal asri wal maghrib. Nah, kalau habis salat subuh dan maghrib ditambahkan lagi yuhyi wa yumitu. Di sini disebutkan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis maghrib, habis subuh, habis asar ditambah lagi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, beda-beda tipis lah, sedikit-sedikit ya. Lalu kemudian katanya wal harsu bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fatihatal kitabi, kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya membaca suratul Fatihah, wa ayatal kursi, kemudian baca ayat kursi, wa syahidallahu ilal Islam, kemudian baca syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist, kemudian sampai inna dina indallahil Islam, sampai situ. Sambung lagi wa qulillahumma ila hisab wa qulillahumma malikal mulki tutil mulka, sampai hisab, sampai ujungnya, sampai ujung ayatnya itu. Mu'allaqatun ma bainahunna wa bainallahi hijab. Ini kalimat-kalimat ini katanya bergantung antara dirinya ya. Wa ma bainahunna wa bainallahi hijabun. Ada penghalang antara dirinya dan antara Allah. Lalu qulna ya Rabb, kalimat ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, atuhbituna ila ardika wa ila man yasika, apakah engkau akan menurunkan aku kepada bumi atau kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu? Lalu Allah berkata, kalau Allah taala bi halaftu, aku bersumpah atas namaku, la yaqra'ukunna ahadun dubura kulli salatin, tidaklah seorang pun yang membaca kalian setelah selesai sholat, katanya, illa ja'altul jannata matwahu ala ma kana fi, kecuali aku jadikan surga adalah tempat kembalinya, ala ma kana fi, atas semua yang telah dia lakukan. Artinya semua yang dilakukan daripada dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipastikan oleh Allah orang yang membaca ini selepas sholat masuk surga. Wa askantu hadiratal kursi, dan aku akan menempatkannya ya di tempat yang dipagari oleh kesucian, katanya. Wa nadhartu ilaihi bi'ainil maknunati, dan aku mandang kepadanya dengan mataku al-maknunah yang tersembunyi, fi kulli yaumi sab'ina marrah, setiap hari 70 kali. Tuh ya. Dan hamba ini akan dipandang oleh Allah setiap hari 70 kali. Wa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan, dan Allah akan tunaikan baginya setiap hari 70 hajatnya. Wa nahal maghfirah, paling kecilnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Wa'adtuhu min kulli aduwin wa hasidin wa nasartu, dan aku akan melindunginya daripada musuh, orang-orang yang hasud dan orang-orang, dan aku akan menolongnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita melihat bacaan yang tadi ya, barang siapa yang membaca bacaan yang tadi itu, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia di dunia dan di akhirat, gitu ya. Itu fadilah bagi orang-orang yang mau membaca zikir selepas sholat. Satu hadis lagi, wa Nasai wa Ibnu Hibban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, gitu ya. Barang siapa yang senantiasa membaca ayat kursi selepas sholat, ayat kursi ini
Kalau yang tadi panjang betul, ini ayat kursi aja minimal. Ya, selepas sholat yang fardu katanya, maka tidak ada satupun yang dapat mencegahnya daripada masuk surga. Wa Abu Ya'la kalau Rasulullah SAW, dari Abu Ya'la Rasulullah SAW bersabda, salasun man jaa bihinna ma'al iman dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a wa zawwaja minal hur'in haitsu sya'a. Ada 3 orang yang datang dengan 3 kalimat ini, ma'al iman, disertai dengan iman, dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a wa zawwajal hur'in min haitsu sya'a, katanya dia akan masuk dari pintu surga yang manapun dia mau, dan dia akan menikahi daripada bidadari surga berapapun yang dia mau. Mana yang 3 perkara itu? Yang pertama, man afa'an qatilihi. Ini 3 orang ini akan masuk surga dari pintu manapun dia mau menikahi bidadari surga berapapun yang dia mau. Ya. Yang pertama siapa? Man afa'an qatilihi. Orang yang memaafkan kepada orang yang membunuh keluarganya. Wa man adda dainan khafiyan. Orang yang melunasi hutang saudaranya diam-diam. Jelasin. Ya, jelasin. Wa man qara'a dubura kulli salatin maktubatin asyra marrat, dan orang yang membaca 10 kali selepas salat fardu qul huwallahu ahad. Qul hu tuh 10 kali. Ini akan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan wa afdhul a'mal, amal-amal yang paling afdal itu katanya adalah idkhulus surur ala qalbil mu'min. Di antaranya nih, idkhulus surur ala qalbil mu'min, mendatangkan kebahagiaan kepada hatinya orang yang beriman. Bagaimana caranya mendatangkan kebahagiaan itu? Yang pertama, yatrudu an hujuan. Kalau dia lapar, kenyangin perutnya. Ya. Kalau lagi pusing, puyeng, yakshifu anhu karban, lapangkan kesulitannya. Kalau punya duit, kasih duit. Kemudian yang ketiga, au yaqdilahu dainan, lunasin utangnya. Nah, ini afdal amal. Makanya tadi orang yang yakdi man ada dainan khafiyan, salah satu orang yang akan masuk surga dari manapun pintu yang dia kendaki. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Uqbah bin Amir qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al muawwidzati dubura kulli salatin wa warada at-tahlil al-syar marrat. Kemudian katanya Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku, kata Uqbah, untuk membaca al-muawwidzat. Muawwidzatain itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas setiap habis sholat. Jadi bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setelah sholat, ditambah katanya at-tahlil asyra marrat, membaca tahlil minimal 10 kali. Itu wiridan yang paling gampang. Kalau yang tadi mungkin bacaannya banyak yang belum hafal. Kalau membaca tadi apa? Ayat kursi, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas dari kecil kita insya Allah sudah pada hafal. Tambahin tahlil la ilaha illallah 10 kali. Wah, ini juga sudah lumayan. Sudah amalan sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aurad-aurad yang semacam ini kelihatannya kan sepele. Kayaknya kalau kita baca tuh enggak apa namanya, gengsi kita enggak naik, kita baca Al-Ikhlas doang. Kan gitu. Beda kalau kita baca ini apa? Surat Kahfi. Wah. Kan tapi enggak, yang namanya amal ini di hadapan Allah enggak ada yang besar, enggak ada yang kecil. Ya, amalan besar pun kalau kita nggak istiqomah percuma. Yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amal, itu adalah keistiqomahan kita ketika kita mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan semua kita bisa amalkan, ya, sehingga amalan yang sedikit ini kalau diistiqomahkan mungkin bisa menjadi wasilah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita sambung lagi di minggu yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Yang kalau yang mau tanya silakan.